Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat ya. Kali ini di channel Mamang Jongki akan membuat sebuah program baru yang dinamakan dengan Diary Mamang Jongki ya. Insya Allah diary ini akan diberikan setiap seminggu 2 kali ya. Entah itu hari apa-apanya, nanti ditunggu sajalah. Nah, untuk diary hari ini di Mamang Jongki itu akan flashback ke belakang, tetapi itu berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh siswa ya, melalui DM atau melalui WA. Pertanyaan yang pertama itu ini yang sering ditanyakan oleh siswa ya. Mengapa sih Pak belajar itu harus merangkum? Merangkum itu kan sesuatu hal yang membosankan karena pegel juga kan gitu. Nah, sekarang Mamang Jongki akan membahas tuntas masalah ini. Kenapa kok harus merangkum ya? Akan flashback ke belakang dulu ya. Ini adalah tentang Mamang Jongki yang waktu berumur kelas 1 SD. Mungkin semua orang gak akan percaya kalau seandainya Mamang Jongki sekarang menjadi seorang guru ya. Karena Mamang Jongki itu waktu kecilnya itu sangat ya dikatakan bodoh, mungkin bodoh ya, atau bukan bodoh ya, lebih ke tepatnya itu adalah belum tahu cara belajar yang tepat. Jadi waktu SD itu Mamang Jongki itu belum pernah lah mendapatkan peringkat-peringkat yang bagus gitu. 10 besar juga enggak, mungkin pernah juga peringkat ke 1, 2, 3 terakhir juga pernah. Jadi apa sih kiat-kiatnya kok bisa sekarang bisa istilahnya berubah dari yang tadinya A menjadi ke B atau ke C atau ke D. Nah, ini kiat-kiatnya seperti ini. Jadi waktu kelas 1, kelas 2 SD itu Mamang Jongki belum bisa membaca. Jadi kalau misalkan ada orang yang membaca di depan itu, Mamang Jongki hanya bilang ya lihat pura-pura baca, padahal nggak bisa baca. Jadi kalau disuruh baca di depan itu ngaco gitu, karena mendengarkan dari apa orang yang sedang membaca Mamang Jongki ulangi gitu, padahal Mamang Jongki nggak bisa membaca sama sekali pada waktu kelas 1 kelas 2 SD. Nah, pas kelas 3 SD itu Mamang Jongki itu diajarin lah cara membaca gitu, tapi tetap aja gitu, jadi nggak lancar. Akhirnya pada waktu itu seorang guru waktu kelas 3 SD itu nggak menugaskan, sebenarnya tidak menugaskan, tapi Mamang Jongki punya inisiatif gitu, karena pada waktu itu kelas 3 itu kan mulai menggunakan ballpoint ya. Akhirnya berlatih menggunakan ballpoint, menulis menggunakan ballpoint, dan pada saat itu Mamang Jongki nggak punya buku paketnya. Nah, buku paketnya akhirnya inisiatif Mamang Jongki adalah menulis semua yang ada dalam buku paket itu. Bayangkan anak kelas 3 SD mencatat semua yang ada di buku tersebut sendiri, itu selesai hanya dalam jangka waktu 1 minggu, itu tanpa ada yang terlewat satupun. Nah, pada waktu itu sebenarnya Mamang Jongki itu nggak tahu itu apa manfaatnya menulis, karena pada zaman dulu itu guru itu senang sekali menulis di papan tulis itu sampai panjang. Mungkin kalau yang seangkatan Mamang Jongki ya, di sini ada yang suka menulis di papan tulis, dan ada sekretaris yang bertugas untuk menulis di papan tulis kan ya. Nah, Mamang Jongki juga mengalami hal demikian. Mamang Jongki itu termotivasi, kok mereka bisa tulisannya bisa sebagus itu ya, kenapa saya kok jelek, bahkan nggak terbaca. Akhirnya Mamang Jongki itu berinisiatif untuk menulis semua, jadi belajar menulis sampai sampai meniru tulisan orang gitu. Nah, setelah SMP itu baru terasa. Jadi apa yang diberikan tugas oleh guru tersebut adalah memang sangat bermanfaat. Jadi menulis itu adalah salah satunya, yang pertama yang Mamang Jongki rasakan itu adalah sangat melatih kesabaran. Jadi kalau misalkan kita pegel banget ya, dilanjutin, berhenti lagi, dilanjutin lagi, itu sampai Mamang Jongki nggak main sama sekali pada waktu kelas 3 itu, dan tulisan berubah total dan membaca menjadi lancar. Kelas 4, 5, 6 itu nggak terasa bahwa nggak ada perubahan apa-apa pada saat itu. Tetapi nah, jadi pada saat SD itu hanya bisa menulis biasa,
tanpa mengerti isinya tuh apa gitu. Yang kita tulis tuh nggak ngerti apa sih maksud dari tulisan-tulisan tersebut tuh nggak ngerti sama sekali. Tapi ketika kita sudah dengan menulis, ternyata kita itu sebenarnya sudah membaca dan kita juga sudah mengingat sebenarnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan Mamang Jongki pada waktu itu senang menulis ya. Nah, ketika SMP itu berubah total. Jadi Mamang Jongki itu lebih kepada senang menulis yang cepat, menulis cepat. Wah, kalau misalkan guru sedang menerangkan ditulis, apapun yang dituangkan sampai dan ke ya tidaknya juga sampai ditulis sama sangat detail sekali. Jadi senang sangat kalau ada orang yang kalau misalkan guru sudah menerangkan pokoknya dari A sampai Z itu ditulis semua. Senang sekali, sangat senang sekali. Akhirnya karena sudah cepat tulisan Mamang Jongki itu, akhirnya dibuatlah seperti rapih gitu. Pengen rapi seperti orang lain, tulisannya seperti apa, akhirnya dibuatlah rapih. Akhirnya pada bisa membuat sebuah karya gitu. Nah, pada waktu SMP kelas 1 itu Mamang Jongki sudah bisa membuat karya puisi itu puluhan, mungkin bahkan ratusan puisi, karya-karya Mamang Jongki. Ternyata Mamang Jongki nggak tahu gitu apa sih maksudnya, kok dari membuat karya tulis itu tujuannya apa tuh nggak tahu. Ternyata itu semua itu dapat membangun pengetahuan yang ada di dalam diri kita, mencari kata-kata yang istilahnya yang kita sebenarnya dari awal nggak tahu gitu. Karena kita nggak tahu, misalkan contohnya kalau membuat puisi itu, seperti ada tulisannya singkat-singkat ya, terus ada tulisan kiasan, ada bahasa kiasan. Nah, seperti itu terus dipelajari. Akhirnya pembendaharaan Mamang Jongki itu semakin meningkat pada waktu SMP. Dan ketika itu karya-karya Mamang Jongki itu banyak sekali, salah satunya puisinya berjudul Sangkar Emas, puisi berjudul Senyum Untukmu, Senyum Untuk Negeriku, banyak sekali puisi-puisi karya Mamang Jongki pada waktu SMP. Dan kalau ketika guru menyuruh untuk membaca puisi, Mamang Jongki itu tidak pernah membaca puisi tetapi lebih ke aklamasi. Jadi puisi membawakan puisi itu dengan gerakan-gerakan, karena itu puisi karya Mamang Jongki sendiri itu waktu SMP. Seneng banget. Terus kalau misalkan membuat karangan Mamang Jongki itu pada waktu itu orang lain tuh aneh. Kadang-kadang ada anak juga ini dalam membuat karangan. Ada anak disuruh membuat karangan misalkan dengan tema kebersihan. Pasti anak-anak itu ke depan, "Pak, boleh nggak 1 paragraf? Boleh nggak 2 paragraf? Pak, paling banyak berapa paragraf?" Nah, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa anak tersebut tidak suka menulis. Ya. Nah, dengan tidak suka menulis tersebut, maka pembendaharaan katanya itu sangat sedikit. Nah, gitu. Jadi tahapan awalnya dia dari awalnya tidak suka dalam menulis atau tidak diajarkan untuk suka menulis begitu. Nah, lambat laun akhirnya pada waktu SMP itu berubahlah. Jadi dari tadinya nggak masuk ranking, akhirnya masuk ke 10 besar. Kalau orang-orang membuat karangan mungkin hanya 2, 3, 4, 1 halaman, Mamang Jongki itu bisa membuat karangan sampai 6 halaman. Saking sukanya menulis begitu. Saking sukanya menulis sampai 6 halaman Mamang Jongki membuat karangannya. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak isinya, yang penting suka aja gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan dia sudah menulis dengan suka dengan menulis, maka ketika dibuat rangkuman atau ringkasan materi, maka dia akan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kalau kebanyakan orang merangkum itu adalah dengan stabilo kan, garis bawahi ya. Pantun adalah sama persis dengan ada di buku itu ya. Nah, kalau misalkan udah pada tahap berikutnya, maka anak tersebut adalah bisa merangkum dengan bahasa sendiri. Dibaca dulu 1 halaman. Nah, dibaca 1 halaman kemudian ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Nah, itu sebenarnya yang merangkum yang benar itu yang demikian. Jadi bukan yang merangkum itu memindahkan, bukan.
bukan memindahkan. Kalau memindahkan itu disebut dengan menulis biasa sebenarnya, bukan ke merangkum. Nah, itu yang tidak dimiliki, jarang-jarang dimiliki oleh anak-anak sekarang. Karena apa? Karena mereka keinginan untuk menulisnya itu kurang, sangat kurang sekali gitu, sehingga pembendaharaan kata pun sangat kurang. Yang selanjutnya adalah pada tahap berikutnya, maka anak itu ketika sudah suka menulisnya sudah cepat, sudah membuat karya ilmiah juga dengan tulisan sendiri, kemudian meringkas dengan bahasa sendiri. Pada tahap berikutnya yang kelima, anak akan mudah untuk membuat peta pikiran. Biasanya anak yang sulit untuk membuat peta pikiran itu karena kemampuan menulisnya yang sangat kurang ya. Jadi ketika ada misalkan judul tentang fotosintesis, maka anak itu akan bingung membuat peta pikiran mulainya dari apa ya. Padahal di fotosintesis itu di awalnya ada pengertian. Setelah pengertian, bahan yang diperlukan fotosintesis. Nah, anak nggak bisa ke arah sana. Karena apa? Karena kemampuan menulisnya itu belum bisa. Biasanya anak-anak yang sudah pada peta pikiran ini, membuat peta pikiran ini udah hebat, luar biasa. Ini biasanya udah anak ke SMP atau ke SMA biasanya ya, kalau sudah membuat peta pikiran. Nah, yang terakhir di sini, nah pada waktu SMP, Mamang itu kan suka sekali istilahnya menulis. Nah, pada waktu SMA bahkan pernah menjadi juara 1 di kelasnya. Karena apa? Karena suka menulis. Jadi kalau misalkan guru sedang menerangkan di papan tulis itu, apapun yang diucapkan itu selalu ditulis semua sampai panjang lebar. Sampai di rumah dibuatlah struktur pengetahuan. Sebelum Bapak kuliah di S2 itu Bapak nggak ngerti kalau Bapak sudah membuat struktur pengetahuan pada zaman SMA. Nah, ketika kuliah ternyata Bapak sudah membuat struktur pengetahuan. Yaitu struktur pengetahuan itu seperti apa? Yaitu struktur pengetahuan itu seperti ini. Nih. Nah, bisa jelas nggak? Nah, struktur pengetahuan itu seperti ini. Nah, jadi fotosintesis ada anaknya, kemudian dibahas. Nah, sampai ke arah sana. Nah, pas kuliah S2 Bapak suka dengan struktur pengetahuan yang judulnya materi subjek ini. Akhirnya dibimbinglah oleh dosen. Man, sebenarnya kamu itu sudah membuat struktur pengetahuan. Kapan? Yaitu sejak kamu kapan nih sudah membuat bagan-bagan seperti ini? Pada waktu SMA saya sudah membuat, Pak. Ketika saya sudah merangkum, saya buat ke dalam bagan. Nah, bagan-bagan itulah yang disebut dengan struktur pengetahuan. Nah, pada saat itulah Bapak senang sekali. Akhirnya mengambil tesis struktur pengetahuan itu. Kenapa struktur pengetahuan ini sudah pada tingkat tinggi? Karena struktur pengetahuan ini orang sudah bisa mengkoordinasikan bahasa-bahasa. Apakah bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang hanya menginformasikan saja, atau sudah kepada menggali ilmu. Begitu. Jadi kalau misalkan menginformasikan saja, ini seperti Bapak menginformasikan, tetapi menggali ilmu, menggali lebih dalam. Apakah Bapak sudah menggali ilmu lebih dalam? Nah, di sanalah ada struktur ilmu yang lebih dalam. Begitu. Jadi kenapa menulis itu adalah sangat diperlukan, itu karena jenjangnya itu ketika anak-anak diberikan tugas-tugas yang istilahnya yang berat, contohnya adalah ke peta pikiran, anak tidak akan pernah bisa membuat peta pikiran itu kalau anak itu belum bisa mampu untuk menulis biasanya dulu. Gitu. Jadi prosesnya adalah pertama menulis biasa aja dulu, diberikan tugas-tugas biasa menulis, senang menulis dulu, apa yang kali dilihat ditulis. Atau kalau misalkan orang keren mah waktu di rumah diary, di buku diary ya kan. Kalau dulu Bapak ada buku diary, kalau sekarang buku diary-nya di sosmed ya, bukan diary yang Bapak maksud. Kalau dulu tuh buku diary yang dikunci ya, yang tidak bisa dilihat orang. Kalau sekarang diumbar di sosmed ya. Nah, kemudian buku diary itu berisi tentang pengalaman-pengalaman perjalanan hidup kita, dituliskan. Itu sebenarnya adalah pembelajaran yang sangat bagus yang tanpa kita sadari. Begitu. Jadi kebiasaan menulis ini sebenarnya sudah bisa membantu
untuk proses pembelajaran. Begitu, jadi sudah tidak perlu menghafal lagi, sudah tidak perlu apa lagi, karena kalau sudah terbiasa menulis, itu orang ketika membaca kemudian menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, itu dibangun pengetahuannya itu sangat banyak. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menghafal sebenarnya. Jadi kalau kita menghafal, kejedot pintu udah lupa lagi. Tapi kalau kita menulis, lama-lama kita menulis biasa, lama-lama dipahami gitu kan. Lama-lama satu kata, lama-lama dua kata menulisnya. Sekali lihat satu kalimat, sekali lihat satu paragraf sudah bisa langsung menulis. Nah seperti itu. Jadi prosesnya itu nggak bisa ketika diberikan tugas peta pikiran itu nggak bisa langsung anak-anak itu zaman sekarang. Begitulah kenapa proses merangkum itu sangat diperlukan untuk anak-anak, yaitu sekali lagi ya sudah Bapak ceritakan tentang bagaimana dari proses Bapak perjalanan dari yang tidak bisa membaca, kemudian dari bisa menulis rapih, kemudian merangkum sampai bisa membuat ringkasan, sampai membuat struktur pengetahuan. Itulah rahasianya kenapa kita bisa merubah mindset pikiran kita itu dengan cara menulis ya. Oke, mudah-mudahan dengan ini kalian sudah bisa paham ya kenapa merangkum itu sangat diperlukan atau menulis itu sangat diperlukan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang mau ikutan ke My Diary Mamang Jongki, silahkan WA di bawah ini tentang keluh kesah kalian ketika belajar itu apa, nanti Mamang Jongki akan bahas. Nanti di part kedua ada manfaat dari menulis itu apa menurut Pak ahli ya. Tadi kan menurut Bapak ya, jadi menulis itu manfaatnya ABCD banyak sekali, membangun pengetahuan dan lain sebagainya. Bagaimana menurut para ahli, nanti di step kedua ya, atau di part kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.